Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di Ilo Ekstrim, tempat dimana kisah-kisah horor terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras. Wow, kisah yang baru dikirimkan oleh Om Ras ini keren banget teman-teman karena sangat menegangkan. Jadi berawal dari sengketa lahan yang mana ini terjadi di desa pedalaman Kalimantan, berujung dengan santet mengerikan. Wah, semengerikan apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu tombol like-nya agar kami selalu bersemangat untuk mengupload konten-konten selanjutnya, yang mana untuk Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Sengketa lahan di desa pedalaman Kalimantan. Di sebuah desa pedalaman Kalimantan Tengah. "Oi, mau kemana?" sapa seorang lelaki parubaya pada seorang lelaki parubaya lain yang sedang bersiap melepaskan tali jis dari paku yang ada di panggar jamban tersebut. "Mau memeriksa ladang," jawab pria parubaya itu tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Sahut temannya yang tadi menyapa sambil menggaruk-garuk kepala. "Hati-hati, Angnya sedang tidak bersahabat belakangan ini," kata temannya itu kembali melanjutkan. Pria parubaya yang hendak pergi itu hanya mengangguk singkat, lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia lantas naik ke dalam jis dan mulai menghidupkan mesinnya. Tidak berapa lama, suara raungan mesin jis itu pun memecah kesunyian pagi itu. Jis atau perahu bermesin tersebut pun meluncur perlahan menyusuri sungai yang airnya keruh kecoklatan. Sedangkan di pinggir-pinggir sungai terlihat deretan rumah-rumah warga, dan di atas sungai juga terdapat banyak jamban maupun lanting atau rumah apung. Rumah apung atau lanting adalah rumah yang mengapung di atas air sungai. Biasanya, kalau di Kalimantan Tengah, mereka menggunakan batang pohon kangkawang maupun juga pohon pelampung baras yang ringan atau tidak tenggelam di air. Batang pohon itu disusun sama panjang, lalu di atasnya barulah dibangun sebuah rumah. Sementara kalau di Kalimantan Selatan, kebanyakan rumah apung menggunakan bambu untuk pelampungnya. Sementara di dalam perahu, wajah lelaki parubaya itu tetap datar. Hanya sorot matanya yang tampak tajam mengamati setiap sudut pinggir sungai. Dan sebelah tangannya terlihat memegang sebuah kayu panjang yang merupakan setir untuk mengarahkan roda jis ke kanan ataupun ke kiri dengan sangat erat. Dia tahu betul angin yang tidak bersahabat yang dimaksud temannya tadi bukan hanya sekedar cuaca, melainkan situasi yang sedang memanas di desa mereka. Bagaimana tidak? Karena beberapa hari yang lalu ada tetangga di desanya yang bahkan hampir saling menyerang dengan parang karena memperebutkan lahan untuk berladang. Di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pedalaman, sejak dulu hingga sekarang, sebagian masyarakat masih mengandalkan sistem berladang berpindah atau bahuma untuk menanam padi. Sebelum menanam, mereka harus mencari lahan baru terlebih dahulu yang biasanya terletak cukup jauh dari pemukiman desa. Lahan tersebut kemudian dibuka dengan cara ditebas, pohon-pohonnya ditebang, dan kemudian sisa-sisanya dibakar sebagai bagian dari proses penyiapan lahan. Setelah semua proses itu selesai, barulah benih padi pun ditanam.
Kondisi ini terjadi karena sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah menggunakan lahan kering atau ladang, bukan persawahan basah yang memiliki sistem irigasi seperti yang banyak dijumpai di Kalimantan Selatan. Akibatnya, jika di beberapa daerah lain petani bisa melakukan panen hingga 2 kali dalam setahun, di Kalimantan Tengah yang mayoritas menggunakan ladang kering umumnya hanya dapat panen 1 kali dalam setahun, mengikuti siklus musim dan kondisi alam. Pria di dalam perahu itu bernama Cilik. Dia kini semakin terhanyut dalam pikirannya sendiri. Dia takut dan gelisah membayangkan jika sampai ladang yang baru saja ia buka dengan keringat dan perjuangan itu akan diklaim oleh orang lain seperti ladang milik tetangga di desanya. Mengingat di pedalaman sana, sistem kepemilikan lahan ladang memang tidak sepenuhnya bergantung pada surat-surat resmi seperti di kota. Yang berlaku di sana adalah hukum adat dan kebiasaan turun-temurun. Bukti kepemilikan pun bukan berupa kertas, melainkan pengakuan warga serta kesaksian orang-orang yang melihat siapa yang pertama kali menebas dan membakar hutan untuk dijadikan ladang. Karena itulah, siapa yang lebih dulu membuka lahan, dialah yang diakui sebagai pemilik lahan yang sah. Jis yang ditumpanginya terus membelah arus sungai yang berbelok. Jarak dari desa ke lokasi ladangnya masih cukup jauh, harus melewati beberapa tikungan sungai dan bahkan harus masuk ke anak sungai yang lebih kecil lagi. Singkat cerita, sesampainya di muara anak sungai tempat ia biasa menambat perahu, Cilik pun lantas mematikan mesin cisnya. Suasana seketika menjadi hening, hanya terdengar suara hembusan angin yang membuat dedaunan bergesekan dan juga suara burung yang berkicau di kejauhan serta gemericik air sungai. Ia turun dari perahu, mengikat talinya kuat-kuat pada akar pohon besar di tepi sungai. Lalu, untuk beberapa saat lamanya, ia tampak berdiri di sana, mengawasi sekitar, memastikan tidak ada keberadaan orang lain di sekitarnya. Setelah merasa tak ada siapapun, Cilik lantas mengambil luntungnya dan menyampirkannya di bahu seperti tas. Parang yang ia bawa dari rumah pun sudah tergantung erat di pinggangnya. Meski sudah berusia setengah abad lebih, namun tubuhnya tetap kuat dan juga tegap. Ia sama sekali tidak mengalami kesulitan saat harus melintasi jalanan hutan yang penuh tanjakan dan turunan serta akar pohon yang tertutupi dengan daun-daun kering yang sudah busuk itu. Bahkan saat tak sengaja bertemu ular hanjaliwan panas yang sangat berbisa pun, Cilik tampak tenang dan santai. Ia hanya berdiri diam dan terus menggumamkan kalimat, "Jangan saling mengganggu. Kamu, aku, atur masing-masing saja." Dan setelah ular itu pergi, barulah ia kembali melanjutkan langkahnya. Tanpa terasa, Cilik pun akhirnya sampai juga di ladangnya. Ia berdiri tegak di tepi lahan yang luas itu, matanya menatap lekat tanah gembur yang hitam pekat hasil pembakaran beberapa waktu yang lalu. Semuanya sudah terlihat rapi dan tanahnya sudah siap tugal atau siap untuk ditanami benih padi. Melihat hasil jeripayanya itu, rasa lelah di kakinya seakan hilang seketika. Namun, sebelum ia mulai menanam, ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan, yaitu membuat pondok ladang. Dia tahu betul, menanam padi bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian dalam sekejap. Biasanya, warga akan saling membantu dengan sistem gotong royong yang disebut handep. Puluhan orang akan datang bekerja secara sukarela dan sebagai pemilik lahan,
tentu wajib baginya untuk menyediakan makan minum bagi mereka semua. Kalau harus mengantar makanan dari rumah, jaraknya terlalu jauh, dan saat sampai di ladang, makanan pasti sudah tidak panas lagi. Rasanya pun pasti sudah tidak enak. Karena itulah, hampir semua pemilik ladang lebih memilih mendirikan gubuk atau pondok sederhana di lokasi. Dan di sanalah nanti mereka akan memasak, menyimpan beras, gula, garam, dan perbekalan lainnya, sekaligus menjadi tempat berteduh saat hujan turun atau beristirahat di siang hari yang terik. Cilik meletakkan luntung yang ia bawa di atas sebuah batang kayu besar yang sudah ditebang. Ia mengeluarkan parang dari kumpang yang diikat di pinggangnya. Jari-jarinya menggenggam gagang parang itu dengan kuat. Pondok ini harus kubuat secepatnya, bisik Cilik pada dirinya sendiri. Semakin cepat pondok selesai dibuat, maka semakin cepat pula ladang ini kutanami. Lanjutnya lagi. Ia pun mulai melangkah, memilih batang-batang pohon kayu keras yang cukup kuat untuk dijadikan tiang. Dia berencana akan membuat pondok yang tinggi agar aman dari serangan semut ataupun ular. Tidak lama kemudian, suara dari parang yang mulai memotong kayu mulai terdengar berirama, memecah keheningan di tempat itu. Setelah memotong dan mengumpulkan batang kayu tersebut, akhirnya satu persatu batang kayu yang dijadikan tiang itu pun siap untuk didirikan di tanah. Dengan tenaga yang masih kuat, Cilik menanamkan ujung kayu tersebut ke dalam lubang yang sudah ia gali, memastikan tiang-tiang itu berdiri tegak dan kokoh menopang beban yang akan datang. Setelah semua kayu untuk tiang terpasang, Cilik pun lantas kembali berkeliling, mengumpulkan daun-daun untuk dijadikan atap. Meskipun sederhana dan hanya mengandalkan bahan dari alam, namun nyatanya proses pembuatan pondok sederhana ini memang bisa memakan waktu 3 hingga 5 hari jika dikerjakan sendirian. Tapi Cilik sudah punya rencana. Besok ia akan mengajak anak serta menantunya untuk datang membantu. Karena dengan adanya tenaga tambahan, pekerjaan ini pasti bisa selesai jauh lebih cepat. Matahari mulai bergeser perlahan ke arah barat, menandakan sore mulai menjelang. Cilik berhenti sejenak dari kegiatannya, menyeka keringat yang membasahi dahi dan lehernya. Ia memandangi pondok yang kini sudah mulai terlihat bentuknya. Tiang-tiang sudah berdiri, kerangka atap pun sudah terpasang sebagian. Namun, tubuhnya sudah terasa lelah dan perutnya pun juga sudah mulai berbunyi. Akhirnya, Cilik memutuskan untuk pulang kembali ke desa. "Bagaimana keadaan ladang baru kita, Pak?" tanya istrinya sembari meletakkan sepiring penuh nasi ke hadapan Cilik. "Sudah siap, Tugal. Besok tinggal menyelesaikan pembangunan pondok. Kalau pondok sudah siap, kita bisa langsung manugal saja," kata Cilik menjawab pertanyaan istrinya. "Besok kita pergi sama-sama saja, Pak. Aku dan anak-anak juga mau ikut," kata istrinya lagi seraya meletakkan satu mangkuk besar daun singkong rebus di dekat panci nasi. "Ya, aku juga berencana begitu. Karena kalau sendirian, paling tidak butuh 2 hari lagi untuk menyelesaikan pondok itu. Tapi kalau ada anak-anak, mereka bisa membantuku," kata Cilik sambil menyendok kuah rebusan daun singkong itu ke dalam piring nasinya. "Betul itu. Habiskan makan ini, aku akan menyiapkan perbekalan untuk besok. Biar kita memasak di sana saja," sahut istrinya sambil tersenyum. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saat fajar baru menyingsing, keluarga Cilik pun sudah bersiap untuk berangkat. Kali ini, ia tidak pergi sendirian, melainkan bersama istri tercinta, 1 anak laki-lakinya, 1 anak perempuannya, 1 menantu laki-laki, dan 1 menantu perempuannya, serta cucu-cucunya. Mereka berangkat
menggunakan 2 buah cheese. Dan di cheese milik Cilik itu tampak penuh sesak dengan perbekalan seperti beras, gula, kopi, ikan asin, dan tentu saja peralatan memasak. Juga peralatan kerja seperti parang, gergaji, tali, paku, dan lain-lain. Suara mesin dari cheese mereka itu menderu, membelah sungai yang masih diselimuti kabut tipis. Perjalanan terasa lebih ceria dibandingkan kemarin. Tawa dan canda anak-anak memecah kesunyian di sepanjang perjalanan. Sesampainya di lokasi, mereka langsung bekerja bahu-membahu mengerjakan tugas pembangunan pondok. Cilik dan anak serta menantu laki-lakinya fokus mengumpulkan kupa kayu untuk dinding pondok, lalu merapikan kerangka atap sambil memasang daun yang kemarin sudah dicari oleh Cilik untuk atapnya. Sementara itu, istri dan anak menantu perempuannya juga tampak sibuk menyiapkan tempat untuk memasak sarapan dan makan siang. Juga mengambil air dari sumber mata air terdekat untuk minum atau memasak. Di situ mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain, dan sesekali terdengar candaan ringan antara ayah, anak, dan juga menantu di sela kesibukan pertukangan itu. Dengan bantuan dari anak serta menantunya itu, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan hanya dalam waktu sehari penuh. Dan menjelang sore, sebuah pondok kecil yang kokoh juga tinggi sudah berdiri gagah di tengah ladang. "Alhamdulillah, selesai juga," ujar anak Cilik sambil mengelap keringat di dahinya. Cilik tersenyum lebar. Ia memandangi pondok itu, lalu memandang ladang luas yang terbentang di depannya. Tanah hitam yang subur itu seakan menjanjikan harapan baru. "Beberapa hari lagi, kita akan mulai manugal. Semoga panen tahun ini melimpah dan tidak ada gangguan dari siapapun," ucap Cilik lirik. Setelah kembali ke desa, keesokan harinya, Cilik bersama keluarganya berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberitahukan kabar baik itu. Ia mengundang seluruh warga yang bersedia membantu untuk turut serta dalam kegiatan handep manugal di ladangnya. Mendengar undangan itu, warga menyambut antusias. Handep manugal ini tidak bayar pakai uang, melainkan pakai jasa juga. Jadi, nanti keluarga Cilik juga akan bergiliran membantu para warga untuk manugal seperti yang dilakukan oleh warga untuk mereka. "Baiklah Cilik, kami semua pasti akan datang untuk membantu," ujar orang yang dituakan di desanya, lalu disambut anggukan kepala oleh warga lainnya. Semua sepakat akan berkumpul 3 hari kemudian untuk bekerja bersama. Begitu mendapat kepastian dari warga, keluarga Cilik pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bahan makanan. Di desa pedalaman seperti ini, menjamu puluhan orang yang bekerja keras membantu mereka dengan hidangan yang lezat adalah sesuatu yang wajib. Bagi Cilik dan istrinya, menyediakan makanan yang enak dan melimpah adalah wujud rasa terima kasih atas kebersamaan serta pertolongan para warga terhadap mereka. Sebelum hari H, perahu milik keluarga Cilik berangkat menuju ke pasar terdekat yang jaraknya berjam-jam perjalanan menyusuri sungai. Mereka membeli segala kebutuhan dengan perhitungan matang sesuai kebiasaan warga Kalimantan Tengah dalam menyambut masa tanam. Untuk lauk pokok, disediakan ayam ras sebanyak 7 ekor yang akan dimasak dengan bumbu rempah dan digoreng biasa. Ada juga ikan sungai berupa ikan baung dan ikan salap hasil tangkapan penduduk setempat. Bahkan tak lupa pula disediakan sedikit daging kerbau yang nantinya akan dimasak sebagai hidangan istimewa. Dan untuk sayuran, istri Cilik menyediakan sawi hijau, kangkung, pucuk singkong muda, terong asam, dan kacang panjang. Tentunya
Hidangan belum lengkap tanpa adanya sambal terasi pedas dan kerupuk yang menjadi kesukaan semua orang. Lalu, untuk makanan manisnya, mereka menyediakan bubur kacang hijau dan minuman rasa-rasa serta kue-kue kering. "Semoga semuanya berjalan lancar ya, Pak," ujar istri cilik sambil memeriksa barang belanjaan yang ditumpuk rapi di tengah ruangan rumah mereka itu. "Amin. Semoga Manugal besok berjalan dengan lancar," jawab cilik sambil memandangi segala persediaan yang sudah siap. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing, rumah cilik sudah dipenuhi suara hiruk-pikuk para anggota keluarga. Istrinya bersama anak dan menantu perempuannya sibuk menyiapkan peralatan memasak dan bahan makanan yang akan dibawa serta. Sementara cilik dan anak serta menantu laki-lakinya menyiapkan perahu untuk mengangkut seluruh kebutuhan menuju lokasi ladang. Lalu di luar rumah, terlihat para warga mulai berkumpul untuk bersiap-siap pergi bersama keluarga cilik menuju ke ladang baru mereka yang akan ditugal. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, iring-iringan perahu mesin yang menuju ke ladang cilik pun akhirnya tiba. Sesampainya di sana, anak, istri, dan menantu perempuan cilik pun segera menyalakan api di dekat pondok. Asap mengepul tinggi memenuhi udara pagi yang masih sejuk itu. Beberapa warga perempuan yang datang bersama mereka juga mulai mendekat untuk membantu mengupas bawang dan lain-lain. Dan tak butuh waktu lama, aroma harum rempah-rempah yang dihaluskan menggunakan ulekan mulai tercium. Sebelum proses manugal dilaksanakan, terlebih dulu cilik melakukan penyambutan sekaligus mengucapkan terima kasih pada semua warga yang sudah mau hadir membantu keluarganya. "Selamat datang saudara-saudara. Terima kasih telah sudi datang membantu kami. Sebelum memulai menanam, mari kita istirahat sejenak sambil minum kopi yang telah kami siapkan," ucap cilik dengan nada penuh hormat. Suasana ladang yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi riuh penuh obrolan hangat yang akrab antar sesama warga. Setelah minum kopi bersama, para warga pun mulai berdiri untuk bersiap memulai tugas mereka masing-masing. Para warga berbaris rapi memanjang di atas tanah yang gembur. Di tangan kanan para lelaki mereka tampak memegang tatundang, tongkat penugal dengan ujung runcing yang siap ditancapkan ke tanah. Sementara di belakang mereka, para perempuan berdiri mengikuti barisan, masing-masing memegang benih padi. Mereka mendongkok giliran untuk memasukkan benih ke dalam lubang yang dibuat oleh para penundang, yaitu para lelaki yang bertugas melubangi tanah. Gerakan mereka serempak dan teratur. Tongkat ditusukkan ke tanah, lalu lubang terbentuk, benih kemudian dimasukkan, begitu seterusnya sampai selesai. Suara langkah kaki dan hentakan tongkat panugal menciptakan irama kerja yang merdu, semangat gotong royong, bahu-membahu saling menolong yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu terlihat jelas di sini. Ladang yang luas itu perlahan mulai terisi dengan benih-benih padi yang ditanam. Menjelang siang, matahari mulai meninggi dan terasa lebih terik. Rasa lelah mulai muncul, tetapi para warga tetap bekerja dengan semangat. Hingga akhirnya tibalah waktu istirahat dan aroma masakan dari arah pondok mulai tercium semakin jelas. Istri cilik dan para wanita yang membantu memasak tampak sibuk mengaduk kuali besar. Sampai saatnya hidangan lezat pun telah siap disajikan. "Oi, makan dulu kawan-kawan," teriak anak cilik memanggil para pekerja di tengah ladang. "Sudah siap semua? Ayo cuci tangan dan mari makan bersama." Mendengar seruan itu, satu persatu warga berjalan menuju area yang telah disiapkan untuk makan sambil mengelap keringat yang bercucuran. Suasana menjadi riuh, penuh canda tawa dan obrolan santai.
Mereka duduk berkelompok di atas alas daun dan tikar yang terbentang di tanah. Di hadapan mereka, piring-piring penuh nasi putih yang mengepul hangat sudah tersedia rapi. Lauk pauk yang melimpah tampak sangat menggugah selera. Ada ayam goreng, daging kerbau yang dimasak dengan full rempah dan bumbu, serta ikan baung asam pedas yang segar, juga ikan salap yang digoreng kering dan sambal terasi. Sayuran seperti sawi hijau, kangkung, dan pucuk singkong yang dimasak dengan ditumis dan direbus pun juga tak ketinggalan. Silakan dinikmati ya. Maaf kalau kurang lengkap, ujar istri cilik dengan ramah sambil terus menuangkan air minum ke gelas-gelas warga. Wah, mantap sekali ini Bu, sudah seperti pesta, sahut salah satu warga sambil tersenyum lebar. Mereka pun lalu makan dengan lahap, perut yang kosong dan tenaga yang terkuras pun perlahan kembali pulih. Di tengah kehangatan makan bersama, ikatan persaudaraan antar warga semakin erat. Mereka makan sepuasnya, berbagi cerita, dan tertawa bersama seolah melupakan sejenak ketegangan yang terjadi di desa mereka belakangan ini. Setengah bulan telah berlalu sejak manugal di ladang baru mereka itu. Kini Cilik dan istrinya lebih sering tidur di pondok ladang. Bahkan mereka juga mulai membawa ayam peliharaan dan anjing ke ladang mereka. Hingga pada suatu hari, kabar tentang perusahaan baru yang akan masuk ke wilayah itu mulai memicu ketegangan di antara warga. Terlebih lagi saat lahan milik Cilik yang 2 tahun lalu dibuka sebagai ladang oleh keluarganya termasuk dalam area yang akan dibebaskan, pihak perusahaan pun menawarkan ganti rugi dengan nominal yang sangat besar. Kabar itu dengan cepat menyebar dan justru memicu rasa tidak terima dari para pemilik lahan sekitarnya. Mereka merasa nilai ganti rugi yang diterima berbeda jauh dibandingkan dengan yang pihak perusahaan tawarkan kepada keluarga Cilik. Meskipun pihak perusahaan sebenarnya telah menjelaskan alasan dari perbedaan tersebut, namun tetap saja orang-orang itu tidak mau memahami. Dan alhasil, tak butuh waktu lama, sebagian dari mereka mulai mengklaim bahwa lahan yang dimiliki Cilik sebenarnya adalah milik mereka. Perselisihan pun tak terelakkan. Cilik yang tahu betul tanah itu adalah hasil jeripayanya bersikukuh mempertahankan. Di tengah ketegangan itu, sumpah serapah mulai terlontar dari pihak lawan, dan pihak Cilik yang merasa benar pun membalas dengan kemarahan yang sama. Tentunya hal itu membuat konflik semakin memanas. Umpatan dan hinaan tak lagi bisa ditahan. Pihak lawan tidak hanya mengklaim tanah itu, tapi juga melontarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan, bahkan menghina Cilik dan istrinya di depan umum. Dan saat mendengar orang tua mereka dihina sedemikian rupa, emosi anak laki-laki dan menantu Cilik pun meledak. "Hei, jaga mulutmu!" bentak anak laki-laki Cilik sambil melangkah maju. Tangannya refleks menggenggam parang yang tergantung di pinggang. Begitupun juga dengan menantu laki-laki Cilik yang juga tak mau kalah, ikut maju membela mertuanya. Suasana seketika mencekam. Kedua belah pihak sudah bersiaga. Parang mereka pun sudah siap dihunus, sementara mata mereka tampak saling menatap penuh amarah. Perkelahian bersenjata sepertinya tak terelakkan lagi. Darah pasti akan tumpah hari itu juga jika saja para tetua adat dan warga lain tidak segera ikut campur memisahkan. "Sudah, jangan bertindak bodoh," teriak tetua adat. "Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Kalau kalian berkelahi, justru kalian sendirilah yang akan rugi." Berkat campur tangan cepat dari warga, akhirnya keributan itu bisa diredam. Untungnya dalam insiden itu tidak ada satupun yang terluka. Namun meski begitu, dendam dan kebencian sudah tertanam sangat dalam di hati masing-masing pihak.
Dan untuk mengakhiri sengketa ini, akhirnya diputuskan untuk melakukan musyawarah besar dengan menghadirkan saksi-saksi asli yang melihat proses pembukaan lahan 2 tahun yang lalu, serta tokoh masyarakat dan perwakilan perusahaan. Di sana, Cilik membuktikan ucapannya. Satu persatu saksi dipanggil dan mereka semua bersaksi bahwa memang Cilik dan keluarganya lah yang pertama kali menebang, dan membuka hutan belantara itu menjadi ladang seperti sekarang. Berdasarkan hukum adat dan keterangan saksi yang kuat, keputusan mutlak pun diambil. Cilik menang telak. Tanah itu sah miliknya dan uang ganti rugi sejumlah besar itu adalah hak penuh untuk diterima olehnya. Pihak lawan terpaksa menelan pil pahit. Mereka pergi dengan wajah kecewa penuh amarah sambil membisikkan kata-kata yang terdengar seperti ancaman dan sumpah serapah. Setengah bulan berlalu sejak Cilik menerima uang ganti rugi tersebut. Secara materi, hidup keluarga Cilik memang berubah menjadi lebih baik. Namun, sejak saat itu pula, hal-hal aneh dan tak masuk akal mulai terjadi di keluarga mereka. Dan hal puncak yang paling aneh dimulai dari cucu kecilnya yang masih balita. Anak itu tiba-tiba rewel dan menangis terus-menerus sambil memegangi kedua matanya. "Kakek, sakit. Mataku sakit," rintih si kecil. Cilik dan istrinya awalnya mengira itu hanyalah sakit mata biasa atau mungkin karena terkena debu atau asap. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka mulai khawatir dan ketakutan, karena tidak lama kemudian istri Cilik juga mengeluhkan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh cucunya. Hingga kemudian mata mereka berdua menjadi merah, berair terus-menerus, dan perlahan mulai membengkak besar. "Pak, mataku perih sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, nyut-nyutan," keluh istrinya dengan suara lemah, dan kondisi matanya saat itu sudah sangat bengkak hingga sulit untuk dibuka. Padahal mereka sudah dibawa ke mantri desa, diberi obat tetes dan salep. Namun aneh, obat-obatan itu sama sekali tidak mempan. Justru kondisi mata mereka semakin hari semakin parah, bengkaknya kian besar, kulit di sekitar mata mengkilap dan merah menyala, hingga kelopak mata mereka pun akhirnya tidak bisa dibuka lagi. Sampai akhirnya, setelah diberi saran dari beberapa orang tetangga, Cilik pun segera membawa istri dan cucunya itu ke rumah sakit yang ada di kota. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan kalau istri dan cucunya terkena kanker mata. Cilik terpaku, dunia seakan berhenti berputar di sekitarnya. Kanker mata? Padahal sebelumnya mereka sehat-sehat saja dan tidak pernah ada keluhan sedikit pun. Juga bagaimana mungkin dua anggota keluarga secara bersamaan terkena penyakit yang sama? Apakah itu hanya kebetulan saja? Atau jangan-jangan di benaknya tiba-tiba terlintas kembali kejadian setengah bulan yang lalu, sengketa lahan yang berujung pada penghinaan dan ancaman terhadap keluarganya dari pihak yang kalah. Apakah mungkin ini ada hubungannya? Entahlah. Yang pasti karena pengobatan medis dirasa tidak memberikan hasil dan justru kondisi istri serta cucunya semakin parah, hati Cilik pun perlahan mulai condong ke arah lain. Terlebih setelah ia mengingat kembali berbagai kejadian aneh dan tak masuk akal yang menimpa keluarganya sejak sengketa lahan itu terjadi. Keyakinannya semakin kuat bahwa ada hal-hal gaib yang terlibat di dalamnya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat demi kesembuhan orang-orang yang dicintainya, Cilik pun memutuskan beralih ke pengobatan non-medis. Ia mulai bertanya kepada tetua adat dan warga di desanya
Apakah mereka mengenal seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menangani masalah semacam itu di daerah mereka? Dan dari saran beberapa orang, Cilik pun kemudian disarankan untuk menemui seorang dukun tua yang dikenal karena kemampuannya dalam melihat dan mengatasi gangguan gaib. Dengan susah payah, Cilik dan anak-anak menantunya pun membawa istri serta cucunya menuju ke rumah dukun itu, meskipun harus menempuh perjalanan jauh menyusuri sungai. Begitu mereka tiba di rumah dukun tua itu, mereka pun langsung dipersilakan masuk, dan setelah mereka berada di dalam rumah dukun tersebut, Cilik serta anak dan menantunya pun mulai bergantian bercerita panjang lebar mengenai kejadian demi kejadian yang sudah menimpa keluarganya, dan sang dukun pun mulai melakukan ritual untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada istri serta cucu Cilik. Hingga akhirnya dukun itu pun berkata, "Apa yang menimpa istri dan cucumu ini bukanlah penyakit biasa, dan bukan pula kanker seperti yang dikatakan oleh dokter. Mereka memang sakit, tapi sakit ini disebabkan oleh sesuatu yang dikirimkan secara gaib." "Jadi, maksudmu istri dan cucuku terkena santet?" tanya Cilik memastikan dukun itu mengangguk. Lalu terlihat ia mengalihkan pandangannya ke arah lantai. "Yang menyerang istri dan cucumu itu adalah santet yang sudah sangat jarang digunakan lagi di zaman sekarang. Namanya panah kapur," kata dukun itu menjelaskan. "Santet ini memang dikhususkan untuk menyerang indera penglihatan korbannya. Cara bekerjanya persis seperti apa yang dialami keluargamu. Mata menjadi merah, berair terus-menerus, bengkak semakin lama semakin besar, hingga akhirnya mata menjadi rusak total, dan korban akan buta selamanya. Penyakit ini memang menyerupai penyakit medis, padahal sebenarnya merupakan serangan gaib yang ditujukan agar korbannya menderita seumur hidup dalam keadaan cacat," kata dukun tua itu menjelaskan. Tanpa terasa, air mata Cilik menetes mendengar penjelasan itu. "Apakah kamu bisa menyembuhkannya? Berapapun biayanya akan aku berikan, asalkan istri dan cucuku sembuh kembali," kata Cilik. Namun wajah sang dukun terlihat semakin muram. "Maafkan aku, Cilik. Aku tidak sanggup mengobati penyakit ini, karena santet jenis panah, mau itu panah kapur ataupun panah-panah lainnya, ini bukanlah ilmu sembarangan. Ini adalah ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh dukun-dukun tua yang sudah sangat berpengalaman puluhan tahun. Ilmu ini sangat kuat dan sulit diobati. Kemampuanku tidak sampai ke tingkat itu." Mendengar itu, Cilik terduduk lemas. Harapan yang sedikit ia miliki seakan runtuh seketika. "Lalu, apa yang harus kami lakukan? Apakah tidak ada jalan lain sama sekali?" tanya Cilik dengan suara bergetar. Sang dukun terdiam sejenak, lalu ia kembali berbicara. "Sebenarnya, ada satu kelemahan dari santet jenis ini. Meski sangat kuat dan mematikan, ilmu ini tidak bisa bekerja dengan baik jika korbannya sudah menyeberangi laut. Jadi, satu-satunya cara agar mereka sembuh adalah dengan membawa mereka pergi dari pulau ini, pindah, dan menetaplah di luar pulau Kalimantan, jauh di seberang lautan. Lama-kelamaan, efek santet itu akan menghilang dengan sendirinya, dan kesehatan mereka akan pulih kembali." Mendengar saran itu, istri Cilik langsung menolak dengan tegas. "Tidak, Pak. Aku tidak mau," ujar istrinya Cilik. "Aku lahir dan besar di tanah ini. Aku sudah tinggal di sini seumur hidup. Bagaimana aku bisa hidup di tempat asing di luar pulau? Aku tidak kenal siapa-siapa di sana. Aku tidak tahu cara hidup di sana. Lebih baik aku sakit dan buta di tanah kelahiranku sendiri daripada harus pergi jauh ke seberang lautan," kata istri Cilik dengan tegas. Cilik termenung mendengar jawaban istrinya. Dia mengerti perasaan istrinya sama seperti dirinya. Mereka sangat mencintai tanah tempat mereka dibesarkan. Pergi meninggalkan pulau rasanya sama saja dengan mematikan jiwa mereka perlahan-lahan.
Kalau begitu, masih ada satu jalan lain. Meski aku tidak sanggup, tapi aku tahu ada orang yang memiliki kemampuan luar biasa yang mungkin bisa untuk mengobati santet ini. Orang ini dulunya adalah musuhku, kata dukun itu melanjutkan. Siapa orang itu? Di mana saya bisa menemukannya? Tanya Cilik penuh harap. Namanya Robert. Usianya masih muda, jauh di bawah umurku. Tapi jujur, meskipun ia masih muda, ilmunya jauh berada di atas kemampuanku. Dulu, aku pernah kalah telak saat berhadapan dengannya. Hanya dialah satu-satunya orang yang aku tahu di wilayah ini yang memiliki kekuatan cukup untuk melawan dan menghilangkan kiriman panah kapur ini, jawab dukun tua itu. Sang dukun kemudian memberikan petunjuk yang jelas kepada Cilik mengenai di mana ia bisa menemukan kediaman Robert yang terletak cukup jauh di sebuah pelosok desa yang terpencil. Pergilah temuinya, Cilik. Ceritakan semuanya dengan jujur. Hanya dialah harapanmu sekarang, pesan sang dukun sebelum mereka berpamitan pulang. Dengan semangat yang kembali menyala, Cilik bertekad dalam hatinya dia akan menemui orang bernama Robert itu apapun yang terjadi demi kesembuhan orang-orang yang paling ia cintai di dunia ini. Tanpa membuang waktu lagi, hari itu juga Cilik bersama anak, menantu, istri, dan cucunya segera bersiap untuk berangkat menuju desa tempat tinggal Robert. Mereka menaiki cis milik Cilik, perahu bermesin yang biasa mereka gunakan untuk bepergian melintasi sungai. Perjalanan menyusuri sungai itu berliku, memakan waktu berjam-jam lamanya. Namun meskipun lelah, mereka terus melaju. Di sepanjang perjalanan, istri dan cucunya hanya terdiam lemah dan sesekali merintih menahan perih di mata mereka. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar dan melewati banyak tikungan sungai serta desa-desa kecil, akhirnya mereka tiba di desa yang dituju. Mereka pun menepikan perahu dan singgah di salah satu jamban milik warga setempat untuk bertanya sekaligus beristirahat sejenak. Cilik menghampiri seorang lelaki parubaya yang terlihat sedang menambal badan cis di tepi sungai. Maaf Pak, izin bertanya, apakah benar ini desa tempat tinggal seseorang yang bernama Robert? Kami diberi petunjuk untuk datang ke sini guna mengobati istri dan cucu saya, tanya Cilik dengan nada sopan santun. Lelaki itu menoleh, lalu tersenyum ramah. Oh, Robert ya? Benar, ini desanya. Kalau mau ke rumahnya, Bapak lanjutkan perjalanan sedikit lagi ke hilir itu. Nah, yang di sana itu lanting milik Robert, khusus untuk menaruh cis dan barang-barangnya. Kalau cisnya masih ada di sana, berarti dia berada di rumah, tidak sedang pergi kemana-mana, kata lelaki itu dengan ramah. Bukan hanya itu, warga tersebut bahkan menawarkan diri untuk mengantar mereka sampai ke rumah Robert. Ayo Pak, biar saya antar sekalian, karena rumahnya agak jauh dari sini, lanjut orang itu tulus. Ada apa ini? Tanya salah satu warga lain seraya mendekat. Mau berobat ke rumah Robert, saut orang tadi. Kalau begitu, ayo, mari kita bantu antar ke rumah Robert, kata warga lain seraya berbondong-bondong mendekat untuk membantu. Para warga di desa Robert itu dengan sigap membantu mengangkat istri serta cucu Cilik untuk mengantarnya ke rumah Robert. Mereka tampak tulus, seolah-olah hal itu adalah tanggung jawab mereka bersama. Dan Cilik jadi sungkan untuk menolak kebaikan mereka itu. Di tengah perjalanan menuju rumah Robert, salah seorang warga berkata, "Jangan khawatir Pak, Robert sudah sangat terkenal di sini. Banyak juga orang dari tempat jauh datang meminta bantuan untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari sakit, gangguan gaib yang sulit dijelaskan akal sehat. Dulu, saat desa kami diserang wabah santet berantai yang membuat banyak warga sakit parah dan hampir mati, dialah yang menyelamatkan kami semua. Berkat ilmunya yang hebat, wabah itu berhasil dihentikan dan penduduk desa pulih kembali. Kami yakin apa yang menimpa istri dan cucu Bapak pasti bisa diobati olehnya." Mendengar perkataan orang itu, harapan Cilik menjadi semakin besar.
Tak lama setelah memasuki jalan setapak, mereka pun sampai di depan sebuah rumah yang tampak sederhana namun terasa tenang dan sejuk di sekelilingnya. Di teras rumah itu, terlihat seorang lelaki yang masih cukup muda tengah duduk bersila. Kedua tangannya tampak sibuk mengukir sebuah gagang mandau dari sepotong kayu keras yang berwarna coklat tua. Tanpa disadari, seolah-olah ia sudah mengetahui kedatangan mereka, lelaki muda itu menghentikan gerakan tangannya perlahan, lalu mengangkat wajah dan menatap ke arah rombongan Cilik dengan senyum yang hangat penuh wibawa. Ini pasti orangnya, bisik Cilik di dalam hati. Cilik yakin orang yang duduk di teras dan sedang mengukir kepala mandau itulah Robert, satu-satunya harapan terakhir mereka. Ini Bet, bapak ini katanya mau berobat ke rumahmu, kata salah satu warga yang ikut mengantar keluarga Cilik. Aku sudah tahu, silakan masuk, ujar lelaki muda itu mempersilakan. Setelah berada di dalam rumah, Cilik pun lantas memperkenalkan diri dan juga memberitahukan bagaimana ia bisa tahu alamat rumah Robert. Aku sudah tahu semua ceritamu, jawab Robert singkat. Dan malam ini juga, aku akan melakukan ritual untuk istri serta cucumu, ujar Robert lagi. Malam itu, di tengah ruangan rumah Robert tersebut, telah disiapkan berbagai macam perlengkapan untuk ritual pengobatan. Dan di sana, di antara sesaji ritual, terlihat istri serta cucu Cilik yang dibaringkan di lantai dengan tubuh hingga kepala ditutupi kain hitam. Sementara itu, Robert duduk dengan jarak sekitar 2 kilan dari kepala kedua orang yang akan diobatinya tersebut. Perlahan-lahan, Robert mulai menaburi perapi dengan kemenyan dan matanya mulai terpejam sambil merapalkan mantra. Setengah jam berlalu, Robert melakukan ritual dalam keheningan. Akhirnya, ia pun kembali membuka mata dan tanpa mengatakan apa-apa, ia lantas mengoleskan sesuatu dari dalam botol kecil berwarna hitam ke mata istri dan cucu Cilik sambil diiringi dengan rapalan mantra. Keduanya sempat merintih kesakitan, namun hanya sesaat dan kemudian tenang kembali. Setelah itu, barulah Robert kemudian menjelaskan pada Cilik bahwa ia telah mengembalikan kiriman itu pada si pelaku agar istri serta cucu Cilik bisa sembuh total. Cilik sempat terkejut, namun akhirnya ia setuju dengan tindakan Robert itu. Robert juga memastikan bahwa kiriman itu sudah hilang dan keluarga Cilik sudah aman. Tapi meski begitu, butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Dan Robert meyakinkan bahwa dalam 40 hari istri serta cucu Cilik akan sembuh total dan bisa melihat kembali. Mendengar itu, Cilik dan keluarganya langsung melakukan sujud syukur dan berterima kasih kepada Robert. Setelah 30 hari berlalu, kondisi mata istri dan cucu Cilik benar-benar sudah sembuh total. Meskipun bekas bengkaknya itu jadi seperti koreng, namun mata mereka sepenuhnya sudah bisa melihat seperti sedia kala. Selesai. Luar biasa, ngeri banget ya. Pak Cilik nih, Pak Cilik. Ini namanya Cilik tapi orang udah tua ya teman-teman ya. Cilik itu kalau bahasa Indonesia kan kecil ya. Dan di sini bagaimana Pak Cilik yang bersengketa lahan dengan warga sekampungnya ini ya begitulah teman-teman ya, ketika ada sesuatu yang ada duitnya gede ya udah semuanya main aku-akuin, padahal udah jelas Pak Cilik aja untuk nanam padinya ngundang seluruh warga sekampung tuh, berarti kan warga sekampung udah paham kalau itu memang lahannya Pak Cilik. Tapi ya seperti itulah teman-teman, dan ketika dia sudah kalah dalam musyawarah adat, wah dilancarin tuh santet yang sangat mengerikan, yaitu santet panah kapur. Dan di sini santet panah kapur ini jahat banget teman-teman, karena dia tidak membunuh, tapi membuat cacat seumur hidup. Waduh, ini kan sangat lebih mengerikan lagi nih. Jadi seumur hidup dia akan menderita, yang diserang adalah bagian mata, penglihatan. Nah, tapi kata dukun yang pertama ditemui, ini bisa hilang asalkan keluar dari Kalimantan, keluar dari nyebrang laut ya, keluar dari Kalimantan itu akan hilang dengan sendirinya dan sembuh dengan sendirinya.
Tapi di sini istri Pak Cilik nggak mau karena dia merasa lahir dan besar di tanah Kalimantan, hidup di tanah Kalimantan, sehingga dia tidak mau meninggalkan tanah Kalimantan. Bahkan ada kata-kata dia yang sangat menggetarkan tuh ya, lebih baik aku buta daripada harus meninggalkan tanah Kalimantan. Waduh, waduh. Sampai pada akhirnya, wah, ketemu Denny sama Robert. Dukun ini menyarankan untuk bertemu dengan Robert karena dukun ini bilang, dulu dia pernah dikalahin sama Robert. Jadi walaupun dia masih muda, tapi dia yang tua nih, dukun tuanya. Ngaku dia fair bahwa dia pernah kalah sama Robert. Berangkatlah ke sana dan alhamdulillah santet panah kapur itu hilang. Dan wah, ini Robert nih, kerennya Robert di sini nih, dibalikin langsung santetnya, nggak pakai banyak omong, langsung dibalikin. Jadi orang yang mengirimi panah kapur kepada keluarganya Pak Cilik, orang itu pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh istri dan juga anaknya Pak Cilik. Wow, keren, pakai banget kisahnya. Terima kasih Om Ras atas kisahnya, dan buat teman-teman mari kita ambil hikmah baiknya saja ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya dan boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.